Materi yang akan kita bahas untuk kesempatan ini yaitu mengenai simple past tense. Ya, bagaimana cara supaya mudah mengerti simple past tense? Yang pertama, kita harus mengerti pengertian apa itu tujuan dari simple past tense dan kapan digunakannya. Kemudian yang kedua, kita mengerti rumus. Ternyata tidak hanya dalam pelajaran matematika, fisika, ataupun kimia yang mempunyai rumus, tapi dalam pelajaran bahasa Inggris juga mempunyai rumus, yaitu susunan atau bentuk kalimatnya. Kemudian yang ketiga, ya kita bisa mengaplikasikan contoh-contoh kalimat di dalam simple past tense. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan untuk pengertian, rumus, dan contoh kalimat, ada beberapa hal yang harus kita kuasai, yaitu penggunaan kata bantu did, penggunaan kata bantu was dan were, penggunaan kata kerja, adjective, noun, dan adverb. Untuk penggunaan kata bantu did digunakan oleh semua subjek. I, you, they, we, he, she, it. Berbeda dengan kalimat dalam simple present tense, kata bantu yang digunakan do dan does. Kemudian yang berikutnya, penggunaan kata bantu was dan were. Was digunakan oleh subjek I, he, she, it, dan were digunakan oleh subjek you, they, we. Kemudian yang berikutnya yang harus kita kuasai adalah penggunaan verb to. Ya, jadi di dalam kalimat positif kita harus mengubah yang biasanya di dalam simple present tense menggunakan verb one, di dalam simple past tense kita menggunakan verb to. Dan verb to ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu regular verb atau sering disebut dengan kata kerja beraturan. Kata kerja beraturan biasanya ciri-cirinya mendapat penambahan akhiran d ataupun ed. Dan yang kedua, irregular verb. Irregular verb disebut dengan kata kerja yang tidak beraturan. Jadi kata kerja pertama, kedua, dan ketiga itu bentuknya tidak sama. Dan yang terakhir yang perlu kita kuasai yaitu penggunaan adverb of time atau kata keterangan waktu. Sesuai dengan namanya simple past tense yang menerangkan kejadian yang telah lampau, berarti kata keterangan waktunya juga kita gunakan yang menyatakan yang telah lampau atau sudah terjadi. Nah, yang pertama, yesterday atau artinya kemarin. Last night artinya semalam. Last week minggu yang lalu. Last month bulan lalu. Last year tahun yang lalu. 2 days ago 2 hari yang lalu. Weeks ago 2 minggu yang lalu. Months ago 2 bulan yang lalu. 2 years ago 2 tahun yang lalu. Dan bisa juga kita gunakan just now atau tadi. Jadi penggunaan kata keterangan waktu sangat penting kita ketahui. Kita masuk ke dalam pengertian. Simple past tense dapat diartikan suatu kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau kejadian yang telah lampau atau sudah terjadi ataupun sudah berlalu. Jadi ketika kita mengucapkannya ataupun ketika kita menuliskannya, apa yang telah kita ucapkan dan apa yang telah kita tuliskan
kegiatan tersebut sudah lampau atau sudah terjadi. Sesuai dengan penggunaannya di dalam kalimat, simple past tense dibagi menjadi dua bagian, yaitu verbal sentence dan nominal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Di sini kita menggunakan kata kerja yang kedua. Dan di sini juga perlu kita ketahui, seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa kata kerja itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu regular verb dan irregular verb. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan apakah kata kerjanya menggunakan akhiran D atau ed, ataupun tidak menggunakan akhiran D ataupun ed. Rumus simple past tense ataupun bentuk kalimat ataupun susunan kalimatnya, kita di sini membagi menjadi tiga bagian, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif, susunan kalimatnya adalah subjek ditambah dengan verb to atau kata kerja kedua, ditambah juga objek dan adverb. Untuk kalimat negatif, subjek tambah kata bantu did ditambah not, kemudian verb one tambah objek ditambah dengan adverb. Jadi ketika di kalimat positif menggunakan kata kerja kedua, dan ketika di kalimat negatif kata kerjanya berubah menjadi kata kerja pertama. Dan kalimat interrogatif, did ditambah dengan subjek tambah dengan verb one tambah dengan objek dan adverb. Ya, untuk kalimat positif, negatif biasanya diakhiri dengan tanda titik, tapi untuk kalimat interrogatif diakhiri dengan tanda tanya. Contoh kalimat dalam simple past tense. Yang pertama, dalam kalimat positif, she wrote a letter yesterday. Kalimat negatifnya, she did not write a letter yesterday. Kalimat interrogatif, did she write a letter yesterday? Dia menulis surat kemarin. Berarti ketika dia mengucapkan atau menuliskan kalimat ini, kejadian tersebut sudah berlalu, telah lampau, bahwa dia sudah melakukan kegiatan tersebut. Dan di sini kita menggunakan irregular verb, ya, yaitu di sana untuk kata kerja pertamanya write, kata kerja kedua wrote, dan kata kerja ketiga written. Dan untuk yang selanjutnya kita masuk dalam pengertian dari nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Selain dari kata kerja, itu kita menggunakan adjektif atau kata sifat, noun kata benda, dan adverb atau kata keterangan. Jadi untuk teman-teman harus menguasai yang namanya adjektif, kata sifat, noun kata benda, dan adverb atau kata keterangan. Rumus yang digunakan dalam simple past tense ataupun susunan kalimatnya, yaitu dalam kalimat positif, subjek plus was or were plus adjective, noun, adverb. Kalimat negatif, subjek plus was or were plus not plus adjective, noun, or adverb. Interrogative, was or were plus subject plus adjective, noun, or adverb. Ya, dalam penggunaan was dan were, nah kembali lagi kita lihat slide yang sudah ditampilkan sebelumnya. Di sana sudah dijelaskan akan kita menggunakan was dan were. Jadi kita harus mengingat was itu digunakan oleh subjek apa dan were digunakan oleh subjek apa.
Dan begitu juga di sini ada adjective, noun, adverb. Kita menggunakannya satu persatu ya, bukan sekaligus langsung tiga ya. Jadi kita bisa menggunakan hanya adjective saja, bisa kita hanya menggunakan noun ataupun hanya adverb. Contoh kalimat dalam nominal sentence yang bentuk kalimat positif atau afirmatif. She was a beautiful girl. Jadi ini dimaksudkan bahwa dia dulunya adalah gadis yang cantik. Berarti sekarang dia tidak cantik lagi. Kalimat negatif. She was not a beautiful girl. Dia dulunya tidak cantik. Berarti sekarang dia adalah gadis yang cantik. Kalimat interrogatif. Was she a beautiful girl? Apakah dia dulunya merupakan gadis yang cantik? Contoh kalimat berikutnya. She was a doctor. She was not a doctor. Was she a doctor? Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kalimat positif. Nah, dia dulunya adalah seorang dokter. Berarti sekarang dia bukan seorang dokter lagi. Ya, untuk kalimat negatif, she was not a doctor. Dia dulunya bukan seorang dokter. Berarti sekarang ada kemungkinan bahwa dia adalah seorang dokter. Kalimat interrogatif, apakah dia dulu seorang dokter? Contoh kalimat yang berikutnya, they were policemen. Yang dimaksud di sini, mereka dulunya adalah polisi. Kalimat negatif, they were not policemen. Mereka dulunya bukan polisi. Kalimat interrogatif, were they policemen? Apakah mereka polisi? Demikian penjelasan mengenai simple past tense. Apa yang sudah dijelaskan di atas semoga bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.